Ya, pemirsa kita kembali lanjutkan perbincangan mencari Menteri Ideal Jokowi dan sudah bergabung bersama kami di sini ada Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Selamat malam Mas Burhan. Malam Mami. Nah, ini kita tadi sudah bicara tentang tidak ada dikotomi antara parpol dan juga non parpol seperti itu dalam kabinet Jokowi JK. Tetapi kalau misalnya sempat ada komposisi 60-40, menurut Mas Burhan apakah itu cukup ideal atau bagaimana? Saya kira pemilahan berdasarkan profesionalitas versus akomodasi politik itu terlalu gegabah karena tidak semua orang politik itu tidak profesional. Jadi ada juga orang profesional yang aktif di partai politik. Dan kalau misalnya kita lihat ke belakang terutama pada masa Orde Lama, waktu itu kabinet profesional, apa yang disebut dengan kabinet ahli atau zakan kabinet, itu justru paling sering mengalami disstabilitas politik ya. Jadi beberapa kali zakon kabinet terbentuk tetapi jatuh jauh lebih cepat ketimbang ketika misalnya kabinet politik terbentuk dengan memadukan profesionalitas. Jadi yang ideal buat saya adalah bukan isunya ini orang politik atau bukan orang politik, tetapi isunya orangnya tepat atau tidak ketika dia diposisikan di jabatan menteri. Jadi the right person in the right place gitu ya. Jadi meritokrasi, profesionalitas. Meskipun catatan saya Ami, catatan saya ada beberapa porsi kementerian yang menurut saya mau tidak boleh diserahkan kepada orang partai. Misalnya? Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, kemudian misalnya beberapa menteri, kalau saran saya ESDM. Jadi ada beberapa porsi menteri Mendiknas yang menurut saya sebaiknya betul-betul bukan sekedar orang profesional, tetapi orang yang tidak punya loyalitas politik sama sekali. Tidak terafiliasi? Tidak terafiliasi, karena itu posisi kementerian yang menurut saya terlalu riskan jika diberikan kepada orang partai. Di luar itu ya monggo gitu ya. Ini politik, ini kan menteri itu kan jabatan politik ya, itu kan political appointee. Jadi nggak bisa misalnya kita mengabaikan mereka yang sudah berkeringat di partai politik untuk ikut mencicipi kursi kementerian. Oke, dikatakan kan orang-orang yang tepat seperti itu, tapi mencari orang tepat yang kemudian juga dia harus punya acceptable oleh masyarakat. Itu masalahnya, Ami. Masalahnya orang profesional yang aktif di partai tidak terlalu banyak. Mengapa demikian? Karena partai sejauh ini belum memberikan insentif buat mereka yang profesional, punya integritas untuk aktif di partai politik. Jadi ini menjadi persoalan. Kebanyakan, misalnya studi saya, riset nasional kepada anak muda usia 15 sampai 25 tahun, rata-rata nggak ada yang mau bercita-cita sebagai politisi. Orang terbaik bangsa kita punya integritas, punya profesionalitas, itu rata-rata punya imajinasi lain tentang masa depan mereka di luar politik. Ini bahaya buat partai, karena partai itu pilarnya demokrasi. Jadi nggak boleh orang yang punya integritas justru malah antipati terhadap partai. Nah, pada titik jangka pendek di mana kita membutuhkan orang terbaik, profesional, punya kemampuan meritokrasi, teknokrat, saat yang sama punya integritas, menurut saya saatnya untuk rame-rame masuk ke partai politik supaya partai lebih benar. Dan ketika misalnya sekarang ada posisi yang dibutuhkan buat orang partai menduduki posisi kementerian, Pak Jokowi nggak kecapean atau tidak kesulitan untuk mencari orang itu karena sudah ada. Nah, masalahnya kan tidak terlalu banyak tadi. Nah, itu dia. Berarti kan kerjanya kemudian menyaring orang-orang itu menjadi lebih sulit lah, bisa dikatakan seperti itu, Mas Burhan. Tentu ya. Tentu bagaimanapun, pertama ada saya sebut tiga kriteria. Pertama adalah faktor teknokrasi atau kemampuan profesional gitu ya. Yang kedua adalah integritas gitu ya. Yang ketiga adalah akomodasi politik. Nah, akomodasi politik ini prinsip representasi partai kah, representasi suku gitu ya, representasi wilayah, representasi etnik ya. Ini bagaimanapun kita bangsa besar ya. Masa misalnya Indonesia bagian timur tidak ada yang terwakili di kabinet. Jadi banyak sekali sebenarnya. Ada banyak yang sebenarnya gender juga ya, oke. Tadi kan kita sempat membahas bersama Bang Yos dan juga Mas Musasi di sini itu ada mengenai orang parpol yang ketika masuk kabinet harus melepaskan jabatannya di parpol. Iya, kan sempat keluar ya pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan masih didiskusikan ketika seseorang yang aktif di partai politik masuk ke kabinet sebaiknya perlu atau tidak untuk menanggalkan jabatan politiknya. Di satu sisi ini isu yang menurut saya cukup populis ya. Di tengah gejala deparpolisasi, di mana orang begitu muak sama partai politik, ketika ada usulan semacam tadi, itu gampang mendapatkan dukungan publik. Tetapi saya tidak ingin larut dalam suasana anti partai semacam itu. Kita harus lebih dingin melihat keadaan bahwa mengembangkan demokrasi itu tidak bisa mengabaikan partai politik. Jadi saya sendiri tidak terlalu
gembira, dalam pengertian tidak terlalu larut dalam suasana bahwa yang penting orang profesional, kalau partai harus menanggalkan jabatan itu. Saya tidak mengabaikan bahwa ketika dia masuk ke partai ada loyalitas ganda dan seterusnya. Tapi perlu diingat, menteri itu jabatan politik gitu ya. Menteri Jadi itu jabatan, harus perlu ditimbang-timbang secara lebih menteri itu jabatan politik, tetapi kan diharapkan masyarakat sekarang ini kan saya ke Bang Yos, kan mengharapkan bahwa harus menteri-menteri yang bisa bekerja, yang benar-benar mereka menguasai bidangnya, tidak sekedar menjadi representasi partai politik dan fokus ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menciptakan kabinet ramping kalau misalnya menteri tersebut tidak menguasai? Jangan-jangan nanti akan ada wamen lagi seperti itu. Enggak, kan kita sudah sepakat tadi kan, yang kita pilih itu tadilah yang disampaikan Mas Baharudin ini kan persis yang saya diskusikan tadi kan. Jangan dikotomikan antara parpol dan non parpol gitu. Saya jelaskan tadi Pak Burun, ini kemenangan bukan jatuh dari langit. Ini perjuangan orang banyak termasuk relawan. Nah, pada saat kita selamatan, masa kita ditinggalkan kan? Ya enggak. Sebuah keputusan itu kan harus ada unsur wise-nya juga, bijaksana kan itu. Ini tadi nggak mungkin karena orang berjuang semuanya lewat partai politik, ini jabatan politik gitu. Kita juga harus mengamankan dia pada saat berhadapan dengan politisi di parlemen kan gitu kan. Jadi menurut saya tambahannya ya, tadi profesional bisa dicari dari parpol, taruh tidak ada cari di luar, kita udah jelas kriterianya gitu, jangan lagi di apa namanya, katakan ditawar-tawar lagi gitu. Kalau datang itu nggak ada yang ngomong, nggak ada. Saya kan sebut tadi, minta menteri kepada saya kriterianya gini Bang. Saya nggak ada, saya akan ngomong nggak ada Pak gitu. Tetapi tambahan saya menurut saya perlu dilakukan kebijakan seperti reward and punishment gitu ya terhadap para menteri ini. Jadi setiap 6 bulan itu dievaluasi. Sekarang kan juga sudah dilakukan, nah, tapi nggak diganti. Kalau nanti harus diganti. Kalau sudah 2 kali dievaluasi. Kita harus jeda dulu Bang Yos, Mas Susasi dan Bang Burhan. Ya bisa, kami akan segera kembali sesaat lagi.